Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah Yusuf Asegaf dengan akhiran NIM 67. Di sini saya akan membacakan kitab Ayyuhal Walad karangan dari Imam Al-Ghazali untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak Hasyim Asy'ari selaku dosen pengampu mata kuliah kajian teks Arab. Nah, sebelum saya lanjutkan untuk membaca, kita bertawasul dulu kepada Kanjeng Nabi dan pengarang kitab. Ilahadirati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Wa inibtulita, dan apabila kamu diuji, bihadzal amali, dengan kondisi ini, fahtaris, maka berhati-hatilah. Berhati-hati dari apa? Anhuslataini, dari dua perkara. Ya, dua perkaranya itu apa saja? Al-ula, yang pertama, anil takallufi, dari memaksakan, fil kalami bil ibarah, dari berbicara dengan ibarat-ibarat, wal isyarati, dan isyarat-isyarat, wat tomati, dan perkara-perkara yang menakjubkan, wal abiyati, dan bait-bait, wal asy'ari, dan syair-syair. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yuridu, itu membenci siapa? Al-mutakallifina, yaitu orang-orang yang memaksakan. Wal mutakallifu, dan orang yang memaksakan, al-mutajawwizu anil haddi, dan melewati batas. Ya dulu, itu menunjukkan ala horobil batini, rusaknya batin, dan wa ghaflatil qalbi, dan lupanya hati, wa makna tadkiri, dan tujuan mengingatkan, an yadhkurul abdu, agar si hamba itu mengingat apa? Narul akhirah, apinya akhirat, wa takasyira nafsi, dan lupanya diri, fi hidmatil khaliqi, dalam beribadah kepada Allah, wa yatafakkaro, dan berpikir, fi umrihi, di dalam umurnya, al-madi, yang sudah lewat, alladzi afnahu, yang telah dihabiskan, fi malayanihi, untuk melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, wa yatafakkaro, dan berpikir, fi ma baina yadihi, perkara yang ada di depannya, minal akobati, dari rintangan-rintangan, min adami salamatil iman, yang dapat menyebabkan tidak selamatnya iman, fil khotimati, pada saat akhir hayat, wa kafiyati halihi, dan bagaimana keadaan iman, fi qadil malakil maut, saat malaikat maut mencabutnya, wahal yaqdiru, dan apakah dia mampu menjawab, ala jawabi mungkarin, dari pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar, wa nakirin, dan malaikat nakir, wa yahtamma bihalihi, dan gelisah atas keadaannya, fil kiamati, pada saat hari kiamat, wa mawaqifiha, dan tempatnya, wahal ya'buru, dan apakah dia mampu melewati, anil siroti, dari jembatan, saliman, dengan selamat, am yaqa'u, dan ataukah dia akan terjatuh ke dalam ke apa, fil hawiyati, ke dalam neraka hawiyah, wa yastamir dzikru hadhil asya, dan mengingat perkara-perkara ini, fi qalbi, di dalam hatinya, fayus ijuhu, sehingga dapat menjadikan dia gelisah,
An-Qarari dari ketetapan hatinya, fawilya nuhadihin nirani, maka mendidihnya perasaan seperti api ini, wa nawhatu hadhil masyaib, dan cerita musibah-musibah ini sama dinamakan tazkiran, mengingatkan. Jadi penjelasan dari kitab Ayyuhal Walad ini, Imam Ghazali itu berpesan kepada murid-muridnya, jika apabila ada yang menjadi seorang penceramah atau mudakir atau tukang kandan-kandan, itu harus berhati-hati dari apa? An-hoslata ini, dari dua perkara. Ya, dua perkaranya itu apa saja? Al-ula, perkara yang pertama, anil takallufi fil kalami bil ibarati wal isyarati wat tomati wal abiyati wal ash'ar. Nah, jika kalian menjadi seorang penceramah, itu dilarang untuk mempunyai sifat takalluf. Nah, sifat takalluf itu apa? Takalluf itu adalah memaksakan diri untuk berbicara dengan bahasa yang dibuat-buat, menggunakan sajak-sajak yang rumit, atau isyarat-isyarat yang berlebihan, atau puisi-puisi yang tidak perlu, hanya untuk membuat pendengar terpukau. Nah, tapi sebenarnya menggunakan puisi atau syair-syair itu boleh, tapi juga jangan berlebihan. Nanti mustami' atau pendengar itu kebingungan. Ini itu sebenarnya penceramah atau seorang biduan, karena hanya memberikan syair-syair saja, tidak memberikan nasihat. Nah, kenapa kita dilarang untuk bertakalluf? Karena itu li'anna Allah ta'ala yuridul mutakallifin wal mutakallifu al mutazawwiju anil haddi yadullu ala harabil batini wa ghaflatil qalbi. Nah, kenapa dilarang? Ya karena li'anna Allah ta'ala yuridul mutakallifin, Allah itu membenci kepada orang-orang yang memaksakan. Ya, orang yang memaksakan itu seringkali ketika berbicara itu dilebih-lebihkan, sehingga menunjukkan bahwa ya dulu alal harabil batini wa ghaflatil qalbi, menunjukkan bahwa rusaknya batin dan lupanya hati. Sebenarnya ulama-ulama terdahulu itu ketika memberikan nasihat itu sedikit, tetapi langsung merasuk ke dalam hati. Siti yang penting majleb ning jero hati. Nah, karena apa? Ulama-ulama terdahulu atau kiai-kiai sepuh itu ketika memberikan memberikan ceramah itu dengan hati yang bersih, sehingga mustami itu menerima nasihatnya itu dari hati ke hati. Nah, berbeda lagi ketika mudakir atau penceramah memberikan nasihat hanya dari lisan saja. Nah, seorang mustami itu pasti akan mendengarkan melalui kuping kanan lewat kuping kiri, sehingga tidak merasuk di dalam hati. Ya karena apa? Karena mudakirnya itu ketika memberikan ceramah itu hanya lewat lisan saja, bukan melewat hati. Wa makna tadkiri ayyadhikurul abdu. Nah, sebenarnya ketika memberikan nasihat atau sedang berceramah itu tujuannya itu agar ayyadhikurul abdu, agar hamba itu mengingat apa? Narul akhirati wa tafsirun nafsi bi hidmatil khaliqi, mengingat akan panasnya api neraka, dan wa tafsirun nafsi fi hidmatil khaliqi, dan kecerobohan ketika sedang beribadah. Nah, kan sering tuh Genji ketika beribadah itu sering melalaikan atau menyepelekan beribadah. Nah, misalnya nih sholat asar kan itu pukul 3 ya. Nah, karena Genji itu baru pulang kuliah itu masih males, sehingga sholat asarnya itu ditunda hingga jam 5. Nah, kan sudah mepet maghrib itu. Na'udzubillahi min dzalik kan. Nah, dan wayatafakkaru fi umrihil madi alladzi afnahu fi malayanihi, dan merenungi apakah umurnya itu sudah digunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, atau malah fi malayanihi, digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ketika umurnya sudah habis digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu kan rugi ya.
umurnya sudah habis digunakan, tetapi kita tidak memberikan apa ya, mendapat manfaat sama sekali. Nah, itu kan sangat rugi. Wa yatafakkaru fima baina yadayhi, dan merenungi perkara-perkara atau kejadian-kejadian yang akan dialami besok. Nah, contohnya itu minal akubati min adami salamatil iman fil khotimati, merenungi bagaimana keadaannya ketika mati itu, apakah masih beriman ataukah ketika mati dia itu tidak beriman, sul khotimah. Wa kaifiyati halihi fi qabdil malakil maut, dan merenungi bagaimana keadaan imannya ketika apa ya, ketika malaikat maut itu mencabutnya. Wahal yaqdiru ala jawabil mungkari manakir, dan merenungi apakah dia itu mampu menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan malaikat nakir. Kan pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir itu kan contohnya apa ya, siapakah Tuhanmu, siapakah Rasulmu. Nah, ketika tidak terbiasa mengucapkan itu kan pasti tidak tahu kan ya. Wa yahtamma bihalihi fil qiyamati wa mawaqifiha, dan merenungi bagaimana keadaan dirinya ketika berada di padang mahsyar nanti. Nah, ketika kita di padang mahsyar itu kan apa ya, jarak antara matahari dengan kepala itu hanya satu jengkal jari. Nah, ketika kita di ngalian saja yang jarak apa ya, jarak mataharinya itu beribu-ribu kilometer, itu sudah banyak sekali. Nah, bayangkan matahari itu hanya berjarak jengkal jari saja dengan kepala. Wahal ya'buru anusiroti saliman am yaqau fil hawiyati, dan merenungi apakah kita itu mampu untuk melewati jembatan Shiratul Mustaqim dengan selamat, dan ataukah kita itu akan terjatuh ke dalam neraka hawiyah. Wa istamirra dzikra hadhil asya' fil qalbi wa yusiju an qararihi fa yanu hadhihi nirani wa nawhatu hadhil masaib wa yusamma tadhkiran. Nah, jembatan Shiratul Mustaqim itu kan dikatakan di dalam kitab itu kan, atau dijelaskan oleh guru-guru saya itu, tebalnya itu seperti rambut yang dibelah menjadi 7. Nah, itu ketika dinaiki itu kan pasti tidak kuat ya, atau pasti sangat sangat tajam. Nah, tapi ketika kita memiliki iman yang kuat, atau kita beribadah dengan giat, itu pasti bisa melewati jembatan Shiratul Mustaqim. Nah, jadi menurut Imam Al-Ghazali, memberikan ceramah atau nasihat yang baik itu bukanlah dengan bahasa yang indah atau berbunga-bunga, melainkan dengan nasihat yang mampu membuat pendengar atau mustami' itu merenungi akan hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi. Misalnya merenungi akan umurnya yang sudah hilang, yang apakah sudah digunakan dengan baik atau malah tidak berguna sama sekali. Nah, atau lagi ketika tadi apakah bisa kita melewati jembatan Shiratul Mustaqim. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.